Waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh Sabtu ini tanggal 1 Januari tahun 2022 kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi yang mana mereka ini amat sangat senang untuk mendengarkan kabar-kabar bohong tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akaluna lis-suhti, begitu juga mereka memakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kalau bahasa kita dah usah didengar kegino omongan wong-wong Yahudi itu. Jangan terlalu difikirkan apa yang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Karena orang Yahudi ini dia ini suka menyampaikan kabar-kabar bohong kepada orang lain, padahal dia sendiri tidak pernah datang di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan kabar mengatakan bahwa Nabi begini, bahwa Nabi begini, Nabi begini, padahal yang menyampaikan kabar tidak pernah duduk di samping Nabi, tidak pernah mendengarkan nasihat atau pengajian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masih saja mereka menyebarkan kabar-kabar bohong kepada masyarakat-masyarakatnya atau umat-umatnya yang notabene mereka adalah orang-orang awam. Jadi yang menjadi korban ini betul-betul orang awam. Karena orang awam biasanya apa kata kiainya, apa kata ustadznya, apa kata habibnya. Yang awam pasti mengikuti karena mereka katakan itu kata kiai kami, itu kata habib kami, itu kata ustadz kami. Padahal bisa jadi apa yang dikatakan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu kepada kita bahwa orang-orang Yahudi ini senantiasa suka sekali, ya, cepat sekali di dalam kekafirannya, apalagi mereka ini suka sekali mengumbar-ngumbar berita bohong, hoax dan lain sebagainya. Sama'una lil kadhibi. Mereka suka sekali di dalam mendengarkan berita-berita bohong dari orang-orang yang mereka anggap baik. Akaluna lis-suhti, begitu juga mereka ini suka sekali memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang kepadamu wahai Muhammad untuk meminta keputusan hukum kepadamu, kau boleh milih. Fahkum bainahum, engkau boleh menghukumi mereka, au a'rid anhum, atau sudah tinggalkan saja. Bapak Ibu, kisahnya bahwa orang-orang Yahudi ini datang kepada Nabi karena ada seseorang pasangan laki-laki dan perempuan berzina. Kelompok Yahudi. Seharusnya biarkanlah mereka memutuskan putusan mereka, orang-orang Islam memutuskan putusan agama Islamnya. Tapi mereka ingin mencari celah supaya mendapatkan
mendapatkan hukuman yang ringan, karena sudah pasti kalau di kitab suci mereka itu rajam. Kalau baik diputuskan oleh Muhammad yang agak ringan dikit. Maka Nabi SAW bertanya, apa hukuman bagi orang yang berzina pada kitab sucimu? Kata kiainya, kate biasa baik. Lalu ada sahabat Nabi mengatakan, kata kau berbohong. Di dalam kitab sucimu dijelaskan bahwa orang yang berzina, yang sudah menikah dirajam, yang belum menikah dicambuk. Akhirnya kata Nabi, datangkan kitab suci kalian. Ketika didatangkan, karena Nabi SAW tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, akhirnya dibacakan oleh sahabatnya apa isi dari kitab suci tersebut. Tapi kiai mereka tadi atau pemuka agama mereka tadi menutup dengan tangannya ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam apabila pengikut mereka berzina. Disuruh maco di lembar selanjutnya. Kau baca ini, baca. Yang sebelah kiri itu ditutupnya pakai tangannya supaya tidak kejingoan. Kata sahabat Nabi, karena sahabat Nabi ini tahu, irfa' yadak, angkat tangan kau. Aku nak maco yang sebelah sini. Akhirnya diangkatnya lah tangannya, terbacalah bahwa hukuman di kitab suci mereka pun demikian. Kalau mendapati orang yang berzina, kalau dia sudah menikah dihukum rajam, kalau dia belum menikah maka dihukumi dengan hukum cambuk 100 kali. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fa in ja'uka, apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang Yahudi, fahkum bainahum, silakan kau hukumi dengan syariatmu, atau a'rid anhum, kalau bila perlu berpalinglah, tolaklah, biarlah mereka mengurusi urusan mereka. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a, seandainya pun engkau berpaling maksud itu tidak ngakui apa permintaan mereka, maka falan yadurruka syai'a, mereka tidak akan pernah mampu memudaratkanmu sedikit pun. Maksud itu jangan nak takut. Kalau engkau memang ingin menghakimi mereka, hakimilah. Kepalang mereka sudah datang. Tapi kalau seandainya engkau tidak mau menghakimi kepada mereka atas masalah yang ada di tengah-tengah mereka, boleh. Dan tidak akan pernah mereka mampu memudaratkanmu wahai Muhammad. Fala yadurruka syai'an. Fa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Ini pesan Allah, apabila engkau akan menghukumi hukuman kepada mereka, fahkum bainahum bil qisti, maka hukumilah dengan hukum yang adil, yang benar. Jangan gara-gara dia dilawan lalu diputuskan putusan yang berat. Apa yang ada dalam kitab suci, putuskanlah sesuai dengan apa yang kitab suci. Fahkum bainahum bil qisti. Ini coba lihat Bapak Ibu, Nabi SAW yang notabene seorang nabi, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan para utusan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, pun diingatkan oleh Allah, fahkum bainahum bil qisti, maka hukumilah mereka dengan hukuman yang adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, di dalam ayat yang lain. Berbuat adillah, karena adil itu ya amat sangat dekat dengan takwa. Kalau Nabi baik diunjuk tahu berbuat adillah, apalagi kita. Dan ini Pak, adil ini bukan hanya keputusan dari hakim saja. Kita sebagai orang tua pun selayaknya memutuskan perkara di dalam rumah tangga dengan adil. Jangan mentang-mentang anak pertama ku sayang, anak kedua tidak, anak pertama selalu benar, anak kedua selalu salah. Karena mohon maaf, ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Pak. Terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi kalau anak pertama itu mirip dia, anak kedua mirip tetangga. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hati-hati yang memberikan hukum
keluarga kita. Jangan sampai kita tafsirkan ayat ini hanya untuk para hukama, para hakim saja, para pemimpin saja, lalu kita lupa dengan diri kita sendiri bahwa kita ini juga hakim. Saya guru Pak, saya dosen, kalau saya tambah nilai kepada anak-anak didik saya, tidak satu yang saya tambah, semuanya saya tambah. Semuanya saya tambah. Contoh. Karena ada seseorang mahasiswa misalnya kurang nilainya, saya ingin kasih dia nilai A, tapi dia kurang 2 poin untuk masuk ke nilai A. Maka saya pastikan saya tambah 2 poin supaya yang paling kecil nilainya tadi jadi A, semuanya aku tambah 2. Semuanya tambah 2. Adil kita. Jangan mentang-mentang ini keluar loh, ini ponakan aku tambah. Tidak jadi kalau kau tambah ini, tambah galau-galau. Kecuali yang kau nak tambah tadi memang ada tugas khusus engkau berikan kepadanya untuk menambah nilai, sedangkan yang lain tidak engkau berikan. Misalnya tugas khusus itu lain lagi. Tapi kalau hanya ingin menambah cuma-cuma bahasa kita, silakan tambah 2 ini, 2 semuanya dikasih. Kenapa? Karena kita pastikan anak-anak yang tidak ditambah itu akan kecewa. Ustaz itu ngapalah si fulan ditambah, jawab tidak. Kecewa dia, padahal sama-sama bayar, sama-sama masuk kelas dan lain sebagainya. Makanya fahkum bainahum bil qisti. Maka hukumkanlah kepada mereka, putuskanlah hukuman mereka itu wahai Muhammad, bainahum di antara mereka bil qisti, dengan cara yang benar, dengan cara yang adil, dengan cara yang jujur, tidak berat sebelah. Di dalam sebuah hadis Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hakim itu Pak yang memutuskan satu perkara itu, kaki sebelah kanannya di surga, kaki sebelah kirinya di neraka. Kaki sebelah kanannya di surga, kaki sebelah kirinya di neraka. Apabila dia memutuskan putusan yang adil, seperti mana yang dia ketahui dari data-data, saksi-saksi dan lain sebagainya, lalu dia putuskan dengan putusan yang adil, maka kakinya yang ada di neraka diangkat oleh Allah, dimasukkan kaki tersebut ke dalam surga. Jadi dua-dua kakinya dalam surga galau, artinya masuk surga. Sebaliknya, apabila seorang hakim memutuskan hukuman atau putusan berat sebelah, tidak adil, zalim dia, padahal dia tahu data-datanya, saksi-saksinya dan lain sebagainya, tapi dia berat sebelah lalu memutuskan hukuman salah, padahal dia tahu yang benar itu mana, tapi dia condong kepada yang salah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kakinya yang ada di surga, lalu memasukkan kaki tersebut ke dalam neraka, maka dua-duanya masuk ke dalam neraka. Artinya sudah masuk neraka, penduduk neraka hakim tadi. Maka ma'asyiral hadirin, betul-betul kita harus waspada, harus berhati-hati. Jangan sampai karena benci kita kepada satu kaum lalu kita tidak berbuat adil kepada mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Ya, janganlah sampai gara-gara engkau benci dengan seseorang lalu tidak engkau melakukan keadilan kepada mereka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, maka berbuat adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat daripada takwa. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat suka dengan orang yang senantiasa berbuat adil. Adil di semua kondisinya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada 3 sahabatnya yang bahasa kita mereka seakan-akan tidak adil pada dirinya sendiri. Tidak adil pada dirinya sendiri. 3 orang ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu bertanya kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibunda," bahasa kita, "wahai ibunda, kami nak bertanya tentang Muhammad, tentang Nabi Muhammad. Silakan bertanyalah dia tentang Nabi Muhammad." Setelah dijawab semua pertanyaannya oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika ini Bapak Ibu berjanji, aku tidak makan siang lagi. Pokoknya nak siang itu puasa begawi aku. Ngapa? Karena Nabi yang masuk surga pasti masuk
yang sudah pasti masuk surga. Kita yang belum pasti masuk surga masih berleha-leha, bersenda gurau dan sebagainya. Maka orang pertama berjanji, aku tidak kemakan lagi di siang hari. Aku nak puasa sepanjang hidup aku. Orang yang kedua mengatakan, aku tidak akan hidup malam lagi. Pokoknya malam-malam aku nak hidupkan dengan sholat tahajud. Tak kalah lagi aku ingat-ingat bantal di malam hari. Pokoknya aku nak tahajud di malam hari. Ngapo nak nyusul bahasa kita amalan Nabi yang sudah pasti masuk surga, lagi Nabi luar biasa beramal masa kita tidak. Orang yang ketiga mengatakan, kalau itu aku dah galak nikah lagi. Aku dah galak menikah. Biarlah aku membujang. Biarlah aku sendiri. Tidak mau disibukkan dengan urusan istri, anak, keluarga dan sebagainya. Biar fokus waktunya untuk Allah. Aku dah menikah. Aku dah menikah. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan cerita ini, Nabi SAW memanggil ketiga sahabatnya lalu berkata, bukankah aku yang lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian? Aku makan, aku puasa, aku tidur, aku tahajud, aku juga menikahi para wanita. Makanya di ujung hadis itu mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci tentang sunnahku, maka dia bukan umatku. Di dalam hadis lain diceritakan bahwa sesungguhnya mata memiliki hak, telinga memiliki hak, tangan, kaki, perut memiliki hak. Maka kata Nabi, tunaikanlah haknya sesuai apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Jangan sampai sudah Allah ciptakan malah tidak diberikan hak-haknya atas diri kita. Itu diri kita saja kita berikan hak kita, apalagi kepada orang lain yang notabene kalau kita tidak memberikannya akan merugikan orang lain. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat suka dengan orang-orang yang senantiasa berbuat adil. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah. Bagaimana engkau akan menghukumi mereka wahai Muhammad, padahal pada sisi mereka ada kitab Taurat yang mereka pegang, agar supaya itu menjadi hukum bagi mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para ulama mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa kita ini masing-masing, Pak, Yahudi dengan kitabnya, kita dengan umat Islam ini dengan kitab kita Al-Quran. Mereka dituntut untuk melaksanakan kitab mereka, kita dituntut untuk melaksanakan kitab kita. Ya, di awal ketika Nabi SAW diutus, dituntut mereka untuk melaksanakan perintah Allah di dalam Tauratnya, kita dituntut untuk melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Qurannya. Kalau mau disandingkan tidak berbeda, Pak. Kenapa? Karena Al-Quran dan Taurat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya tadi ayat yang akan kita bahas di pekan-pekan yang akan datang, likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap mereka itu punya jalan masing-masing, punya syariat masing-masing, punya kitab masing-masing. Maka amalilah kitab masing-masing tadi. Nah, celakanya di zaman sekarang, Pak, nak masuk ke agama lain padahal dia bukan agama itu. Nak ngomentari agama lain padahal dia bukan di situ. Contoh, kita kadang melakukan satu amalan yang mana amalan itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam, tapi kita anggap itu biasa. Kita anggap itu biasa. Mohon maaf sekali lagi tentang pengucapan selamat Natal. Walaupun memang zaman sekarang para ulama berbeda pendapat, tapi pada awal-awalnya para ulama sepakat bahwa mengucapkan Natal tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan selamat Natal berarti kita meyakini bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengakui ketika Natal merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Kalau kita mengatakan selamat berarti kita membenarkan. Sedangkan itu tidak diperkenankan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak pula diberanakkan, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang masuk pada areal mereka. Mereka juga kadang memaksa kita untuk mengikuti ajaran agama mereka dengan alasan toleransi. Pak, toleransi dari dulu Islam sudah mengajarkan kita toleransi. Ayat turun toleransi itu lakum dinukum waliyadin, itu sudah toleransinya itu paling tepat sudah. Agama kau gawe kelah, kami tidak melarangnya. Agama kami gawe ke, kami juga tidak melarangnya. Itu toleransi. Tapi kalau nak dicampur aduk ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Dicampur aduk. Kita boleh mengucapkan kepada mereka, mereka boleh mengucapkan kepada kita. Akhirnya sudah saling mengucapkan dan sebagainya. Akhirnya tidak tahu lagi batasan masing-masing. Sedangkan kita ini punya batasan, mereka juga punya batasan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah. Bagaimana mereka meminta hukum kepadamu, meminta putusan kepadamu, padahal di sisi mereka ada kitab Taurat. Kenapa tidak langsung saja mereka baca Tauratnya, cari apa hukum Allah dalam Taurat itu, laksanakan apa yang Allah perintahkan dalam kitab suci mereka. Wa indahumut tauratu fiha hukmullah summa yatawallawna min ba'di dzalik. Padahal ada Taurat di tengah-tengah mereka, mereka berpaling Taurat lalu datang kepadamu. Maksud itu nak nak nyari hukuman yang lebih ringan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma ulaika bil mu'minin, padahal tahu tidak mereka itu sama sekali tidak beriman kepada kitab suci mereka, apalagi kitab suci wahai Muhammad. Taurat bae dia tinggal ke, apalagi Al-Quran maksud itu. Kalau mereka pelaku atau memahami, meyakini Taurat, bisa jadi akan meyakini Al-Quran, karena agama mereka Al-Taurat anunya kitab suci. Mereka imani, mereka amalkan, berarti dia Yahudi baik, Yahudi taat misalnya. Kalau Yahudi taat, kita jelaskan bisa saja dia masuk Islam. Ini Yahudi yang tidak taat, kitabnya saja dia buang, apalagi kitab yang notabene-nya awalnya memang tidak dia percayai. Makanya di sini disebutkan bahwa wa ma ulaika bil mu'minin, sesungguhnya mereka ini tidaklah beriman kepada kitab sucinya, kepada kitab sucimu, kepada Anda juga dia tidak beriman. Jadi bahasa kita sudah biarlah, kalau dia nak minta dihukum, minta keputusan hukum, sudah putuskan dengan baik, dengan benar, dengan adil. Tapi kalau mereka tidak, bahasa kita jangan ikut campur lah, lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa ma ulaika bil mu'minin. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, fiha hudan wa nur. Di dalam kitab Taurat itu ada hidayah, ada cahaya. Apa maksudnya? Ketika orang mencari hidayah di dalam kitab Taurat, dia dapatkan. Ketika dia mencari kebenaran di dalam kitab Taurat, dia dapatkan. Ketika dia mencari hukum tentang apa yang dia lakukan, dia dapatkan. Karena bahasa kita tidak ada perbedaan antara Taurat dengan Al-Quran. Begitu juga kita. Mau cari apa kita dalam Al-Quran? Mau cari hidayah, dapat insya Allah. Mau cari hukum, ada di dalam Al-Quran. Mau cari tentang akhlak, ada dalam Al-Quran. Al-Quran dan Taurat sama saja dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah jauh berbeda, apalagi tentang khusus akidah. Akidah sama. Yang berbeda paling pada sisi syariatnya. Pada sisi syariat, amalan keagamaannya berbeda. Ya. Mungkin begini, tentang puasa. Kalau kita puasa di bulan Ramadan, wajib hukumnya. Kalau mereka berpuasa tidak mesti di bulan Ramadan, ada hari-hari tertentu. Misal Nabi Ibrahim alaihissalam berpuasa 3 hari setiap bulan.
13, 14, 15. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Selama setahun berarti 36 hari. Kalau kita 30 hari atau 29 hari. Nabi Daud alaihissalam puasa sehari, besoknya buka. Puasa lagi, buka lagi. Begitu selanjutnya. Ini namanya syariat berbeda-beda, tapi akidahnya satu. Apa akidahnya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipintai pertolongan, Tuhan yang dipintai rezeki, dan lain sebagainya. Jadi masalah akidah satu, tapi yang berbeda adalah syariatnya. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, fiha hudan wa nur. Di dalam Taurat itu ada hidayahnya, ada cahayanya. Lalu untuk apa lagi dia datang kepadamu? Untuk memutuskan perkara mereka. Maksud kita ini memang cuma hanya jebakan Batman, nak nyari apa namanya, nak nyari hukuman paling ringan. Ya, di pekan yang lalu kalau tidak salah saya sampaikan bahwa mereka ini mencari alasan kalau diberikan hukuman ringan dari Nabi, mereka penuhi dan mereka bilang kami tidak berdosa, tidak nyala di kitab kami. Ngaku yang hukumi itu adalah Nabi. Contoh misalnya mereka tadi berzina, seharusnya dirajam. Lalu kata Nabi, misalnya Nabi memutuskan bukan rajam, diterima. Lalu orang-orang protes, kau nggak boleh dirajam. Itulah Nabi, itulah yang menghukumi kami. Jadi kalau nak kamu nyalakan kami, jangan salahkan kami, salahkan ke Nabi itu. Ujung-ujungnya Nabi lagi jadi korban, Nabi lagi yang dibully maksud kita. Kalau ada yang salah, Nabi lagi yang salah. Padahal mereka sendiri datang kepada Nabi untuk meminta hukuman yang mana niat mereka supaya mendapatkan hukuman lebih ringan daripada hukuman yang tertulis dalam kitab suci Taurat mereka. Fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna. Para nabi dulu menghukumi dengan kitab Taurat tersebut. Nabi Musa menghukumi dengan kitab Taurat. Nabi-nabi Bani Israel yang lain baru berubah nanti ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan kitab suci Injil. Barulah Bani Israel bahasa kita memegang Injil, Taurat. Injil dipakai, Taurat disimpan. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam juga diutus untuk Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Kami utus Nabi Isa untuk Bani Israel. Dan Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab suci Taurat, kitab suci Injil kepada dirinya. Maka ketika Nabi Isa diberikan kitab Injil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selayaknya mereka mengamalkan Injil itu sendiri dari Bani Israel itu sendiri. Nah Bapak Ibu, yahkumu bihan nabiyun. Para nabi dulu menghukumi dengan Injil, dengan Taurat itu sendiri. Alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Bukan hanya para nabi yang menghukumi dengan hukum Taurat tersebut, tapi begitu pula orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Maksud kita orang alim menghukumi dengan hukum Taurat. Warabbaniyun, orang-orang yang luar biasa, ya, yang alimnya. Wal ahbar, begitu juga para kiai-kiai mereka menghukumi dengan hukum, sumber hukumnya adalah Taurat itu sendiri. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhshawun nasa wakhshawun. Jangan pernah engkau takut kepada manusia wahai Muhammad. Wakhshawun, selayaknya ketakutan itu hanya milikku. Takut seseorang itu hanya kepada Allah, tidak boleh takut kepada manusia. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan engkau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, karena ingin mendapatkan keuntungan dunia lalu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut dengan seseorang, siapapun dia. Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan Raja Abraham. Lalu Nabi Muhammad SAW rela
rela meninggalkan tempat kelahirannya yang amat dia cintai karena dakwah. Nabi Isa alaihissalam rela orang-orang bermakar untuk membunuh Nabi Isa, menyalib Nabi Isa, walaupun hakikat dan sebenarnya bukan Nabi Isa yang dibunuh, bukan Nabi Isa yang disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tapi yakinlah bahwa perjalanan dakwah ini sunnatullah, memang ada saja orang yang menghalanginya, tidak suka, yang kontra, yang rela berdiri berhadapan dengan kita, menantang dan melawan, tidak mau dakwah ini menyebar kemana-mana. Sunnatullah itu Pak, sudah ketetapan Allah Ta'ala. Maka ketika kita berdakwah, ingat Pak, dakwah ini bukanlah hanya tugas para ustadz saja, bukanlah tugas para kiai, para habaib saja, tapi kita semua ini di pundak kita memiliki tugas berdakwah. Walaupun dakwah yang kita sampaikan sesuai atas keilmuan dan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita baru sampai di ayat 1, maka ayat 1 saja, jangan berdakwah di ayat lain. Kenapa? Bisa jadi salah dakwah kita. Kenapa? Kita belum belajar. Tapi kalau sudah kita tahu misalnya Al-Fatihah, sudah ajarkan Al-Fatihah. Orang bertanya tentang Ali Imran, tentang surat yang lain, age. Selesai dulu Fatihah kau, lah selesai baru pindah lagi ke surat yang lain. Kita semua ini di pundak kita ada beban dakwah, Pak. Ada beban dakwah, apapun profesi kita. Saya guru, saya dosen, saya pedagang, saya ini, saya itu, semuanya di pundak kita ada tugas dakwah. Ada tugas dakwah. Tinggal tadi kita baca berdakwah dengan lisan, alhamdulillah. Tidak baca berdakwah dengan lisan, dengan tingkah laku, dengan hal, dakwah bil hal, dengan tingkah laku. Kita nyontoh ke contoh yang bagus, baik, lalu dicontoh oleh wong, itu dakwah itu namanya. Contoh. Saya waktu waktu masih muda dulu, sekarang lah tua, dulu waktu saya masih muda, ya, saya amat sangat amat sangat mengidolakan ada orang tua rajin sekali sholat. Dia datang ke masjid walaupun pakai tongkat, Pak. Padahal aku masih belasan umur aku itu, aku ngalu dewe. Kakek itulah tuh bertongkat ke masjid, masih galak ke masjid. Maksud kita kalau dia mungkin ngomong sama Allah, ya Allah mungkin aku di rumah baik, tidak usah lagi ke masjid. Ngapa kaki aku lagi sakit galau bertongkat? Mungkin malaikat nerimo alasan itu. Tapi dengan tegarnya dia bangun lalu pergi ke masjid bertongkat, Pak. Jalan sedikit bertongkat. Bahkan ada di satu tempat, Pak, sekarang masih hidup Bapak itu, ya. Dia ini berjalan susah, Pak. Dia ini masih muda tapi tidak tahu terkena penyakit apa. Jalannya susah sekali. Dia datang ke masjid. Setiap saya ke masjid itu saya lihat dia jalannya susah sekali. Selangkah itu, Pak, kita mungkinlah 10 langkah dia baru selangkah. Saking susahnya pergi ke masjid. Tapi masih saja dia pergi. Acung jempol, masuk kita angkat topi dengan memuji itu. Allahu Akbar. Kita malu, Pak, jengoknya. Tak kado dia yang cak itu lagi galak ke masjid. Kita sehat walafiat, tak galak ke masjid. Itu cara dia berdakwah, Pak. Tanpa dia sadari dia sedang berdakwah kepada saya. Payung ke masjid, awak sehat. Awak sehat, jalan bagus. Tidak ada hal-hal yang menakutkan. Jalan aman. Kau dah galak ke masjid, apa gawe kau? Aku yang sakit ini lagi pergi ke masjid, masa kau yang sehat tidak pergi ke masjid? Malu, Pak. Kalau kedengaran azan dari rumah, hayya 'alas shalah, tidak pergi ke masjid langsung terbayang. Oi, Bapak itu lagi pergi, masa aku tidak? Bismillah, langsung pergi. Seakan-akan terngiang di telinga kita, payung ke masjid, payung ke masjid, payung ke masjid. Jadi dakwah itu bisa bil lisan, kalau kita memang bisa mengucapkannya, menyampaikannya dengan lisan, atau dakwah bil hal, atau dakwah dengan tingkah laku, dengan perbuatan, sehingga orang bisa melihat perbuatan kita bagus, perbuatan kita dicontoh oleh orang lain perbuatan kita, maka kita sudah berdakwah pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
takhshawun nasa wakhshawun, maka jangan pernah kau takut kepada manusia, takutlah engkau kepada Allah, kepadaku. Wala tashtaru bi ayati saman qalila, jangan pernah engkau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ustaz tidak murah, dasar aku jual harganya Fortuner Siko. Murah tak Pak? Fortuner 500? Tidak, masih murah pula. Kenapa? Karena apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang ikhlas itu jauh lebih mahal daripada hanya kenikmatan dunia. Fortuner Siko, Innova Siko, rumah mewah, jabatan tinggi, tapi tutup mulut gawe. Misalnya tutup mulut gawe, tidak sebanding apa yang kita dapatkan dengan apa yang akan kita dapatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, tadi sholat kita sebelum subuh tadi 2 rakaat rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pahala 2 rakaat sebelum subuh tadi, lebih baik itu daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat itu Pak, lebih baik itu daripada dunia dan seisi-isinya. Fortuner segalanya, dunia ini punya kita galau-galau, lebih bagus pahala 2 rakaat tadi dibanding dunia dan seisi-isinya. Jadi bahasa kita, kayolah itu kita Pak. Walaupun di rumah ada katik beras, walaupun di rumah ada katik makanan, kalau sudah sholat 2 rakaat tadi, seakan-akan kita kayolah itu. Aku sudah dapatkan hari ini lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan seisi-isinya. Apalagi sholat subuhnya, sholat sunatnya lagi itu, apalagi sholat wajibnya. Maka para ulama mengatakan sholat subuh pahalanya lebih besar daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Tidak sebanding antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Nah, cak mano bae bagusnya sholat sunnah, masih baguslah sholat wajib. Nah, cak mano bae besarnya pahala sholat sunnah, masih besarlah pahala sholat wajib. Sunnatnya qabliyatul fajr, 2 rakaat sebelum fajar lagi lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh. Aku heran, lebih baik pergi ke Ampera semalam dibandingkan sholat subuh. Padahal di Ampera tidak tahu dapat apa, sedikit baju basah galau, sholat subuh tinggal. Yakin masih tidur mereka sekarang ini ya. Saya semalam tidur sebelum jam 10 Pak. Saya terbangun kaget karena pas jam 12 tartur di pojok rumah. Aku tidak tahu aku memang sengaja ngarah ke pojok rumah, tartur kembang api atau perasaan aku Pak ya. Seakan-akan di pojok rumah aku nih tartur ini. Sedangkan aku ini beranak muda, anak aku belum sampai 2 bulan ini, dengar cak itu apa namanya kaget-kagetan. Kujengok jam 12 lewat 2 menit. Oh, jika pergantian tahun rupanya. Tartur di pojok itu. Jangan terjadi. Tartur di pojok itu sudah. Kujengok anak aku itu masih nyenyak. Sudah, alhamdulillah sudah. Tidak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin lah. Gawean kau, gawean aku. Yang jelas Bapak Ibu, segala gawean kita akan dipintai dan jawab. Itu pasti. Pasti itu. Semua gawean kita akan dipintai tanggung jawabnya. Kau ngapo cak itu, kau ngapo cak ini, ngapo kau pilih itu, ngapo tidak milih ini. Semuanya kita akan kita tanggung jawab Pak. Konsekuensinya tanggung sendiri-sendiri. Kalau sudah diingatkan jangan mubazir, masih ben mubazir. Coba kalau duit tadi, duit untuk beli percon dimasukkan ke celengan Betul Rahman, yakin adalah nambah dikit. Ini tartur habis, selesai. La haula wala quwwata illa billah. Bukannya tidak boleh senang, tapi kesenangan yang diperbolehkan ya sesuaikan saja, jangan sampai banyak mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kemubaziran itu berteman dan bersahabat dengan para syaitan. Jangan galak Pak. Kita domingi, kau ni sana Fir'aun, nah kita singgung, sana Fir'aun, kita kesinggung, apalagi dikata ke sana setan. Tapi kita dah wecaknya kepengen dikata ke sana setan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wala takhshawun wala tashtaru bi ayati saman qalila. Janganlah engkau menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah.
wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang tidak menghukumi atau menjadikan dasar hukum atas apa yang Allah telah turunkan kepada mereka, faulaika humul kafirun, maka ia sesungguhnya telah kafir. Kenapa kafir? Al-Quran diturunkan, Injil diturunkan, Taurat diturunkan, Zabur diturunkan, bukan hanya untuk dibaca, Pak. Mereka semua itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Petunjuk itu awalnya baca, setelah dibaca diamalkan, setelah dibaca difahami, setelah difahami diamalkan. Apa hukuman-hukuman yang ada dalam kitab suci tersebut, kerjakan. Zina, ini hukumannya, tunaikan. Mencuri, ini hukumnya, tunaikan. Apalagi membunuh, apa hukumannya, tunaikan. Karena Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur itu diturunkan sebagai pedoman. Kalau cuma dibaca lalu tidak menjalankannya, maka tidak ganti fungsinya kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah. Makanya dengan tegas Allah Ta'ala mengatakan di sini bahwa barang siapa yang tidak menjadikan dasar hukum atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, bahwa mereka sudah masuk pada kategori kekafiran, karena sama saja dia menolak kitab suci yang Allah berikan. Yahudi menolak Taurat, menolak Injil, menolak Zabur. Umat Islam misalnya menolak Al-Quran. Kalau sudah menolak Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, apalagi yang pajak kita omong kalau dia tidak kafir. Kenapa? Karena Ustaz, aku beriman kepada Allah, aku juga beriman kepada Rasul, tapi aku tidak beriman kepada Al-Quran misalnya. Asli ini, tidak usah banyak gino ditanya, Ustaz ini hukumnya apa, kafir apa tidak, tidak usah ditanya lagi, lah sudah pasti. Lah pasti. Ngapa? Karena seakan-akan dia membedakan antara Allah, antara Nabi dengan Al-Quran. Padahal ini masuk itu sepaket. Orang yang beriman kepada Allah harus beriman kepada Nabi Muhammad. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad harus beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau siko baik tidak kati di dalam tiga ini, maka tidaklah dikategorikan sebagai Islam, sebagai orang beriman. Kunci, Pak, kunci kita ini kan punya gigi-giginya, kunci, ya, punya giginya. Nah, kalau satu kunci ini satu saja hilang giginya, kira-kira baca tidak masuk? Masuk baca, tapi tidak baca gerak. Maka begitu pula iman. Satu saja rukun iman yang hilang, maka tidaklah dikategorikan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rukun iman kita ada 6. Satu saja dari 6 itu tidak kita percayai, kau kafir. Jangankan 2, 3, 4 sih kok beda percaya. Contoh tentang qada dan qadar, takdir misalnya. Aku tidak percaya takdir, selesai. Kenapa? Karena qada dan qadar termasuk dari rukun iman yang harus kita imani. Kalau tidak kita imani, dipertanyakan keimananmu. Kalau iman sudah tidak sah, maka apalagi yang bisa kita katakan kepadanya kecuali dia termasuk orang yang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bapak Ibu, sudah jam 6, sudah bunyi waktu isyraq. Yang nak bertanya diaturi Bapak Ibu ini, silakan. Silakan. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu yang lalu kami melihat salah satu dari pemimpin kita memakai baju sipil kelas atau satgas. Kita punya pemimpin dan pemerintahan pejabat sangat memiliki agama. Nah, fenomena ini bagaimana hukumnya bagaimana? Karena kita sendiri sakit. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini Pak belum dewasa di dalam toleransi. Kita menganggap kita sudah bertoleransi kalau kita mengikuti mereka. Ustaz, saya pemimpin, bagaimana? Tinggal tanya, Bapak agama apa? Saya Islam, maka tidak perlu begitu. Yang penting hukuman bagi mereka itu harus adil antara Islam,
Kristen, Hindu, Buddha, harus adil. Jangan mentang-mentang Bapak Islam lalu pro keislaman, tidak pro kepada mereka. Kalau masalah produk hukum harus adil kita. Tapi kalau sudah masalah itu lakum din hukum walidin, seharusnya begitu. Dan saya yakin mereka tidak kemarah kalau kita tidak menggunakan atribut-atribut mereka. Karena mereka tahu Bapak itu memang bukan agama kita. Bapak itu Islam wajar kalau tidak pakai atribut kita. Jadi kita kadang mohon maaf kebablasan di dalam bertoleransi. Menganggap toleransi itu kalau sudah masuk di arena mereka baru toleransi kita. Ya, apalagi mohon maaf, saya khawatirkan itu masuk pada ujung ayat kita tadi bahwa wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dia jual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Woi Bapak itu bagus, cobloslah lagi. Walaupun Bapak itu Islam, coba jengok. Dia menghargai kita, menggunakan pakaian tradisi atau agama kita. Jadi kalau lagi Bapak itu nyalon, coblos lagi ya. Saya yakin Pak, walaupun sedikit banyaknya ada dalam hati orang itu, supaya aku didukung lagi untuk kesempatan yang akan datang. Ya. Sebuyan dan baik itu tuh Pak, itu baik ya. Ada di dalam hatinya, aku ini sudah toleransi. Bahkan aku sudah nunjuk kalau aku pro sama kamu. Ini mau pakaian aku kan sama dengan pakaian kamu. Aku ucapkan selamat gitu. Kalau aku nyalon lagi, dukung. Takutnya kau dukung orang lain yang tidak sesuai dengan cakap aku ini, akhirnya kamu tuh lah yang rugi. Dalam makna dari apa yang dia lakukan begitu kurang lebih. Jadi di sini wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah sekali-sekali Anda menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maka seharusnya siapapun dia, pemimpin atau orang awam biasa, setidaknya tunjukkanlah apa agamamu, aku Islam, maka tunjukkan keislaman. Tanpa menyalahkan orang lain, tanpa mendiskreditkan orang lain, tanpa menyudutkan orang lain. Apalagi kita pemimpin kan harus menaungi semua agama. Ya, di Indonesia banyak agama, ya, multi agama di Indonesia, maka kita pemimpin harus menaungi. Dan cara menaungi tidak mesti memirip-miripkan kita dengan mereka. Itulah kadang kebablasan kita di dalam memaknai makna toleransi tadi. Aku telah bertoleransi. Apa? Baju aku sama dengan dia. Kupakai, ucapkan selamat. Maka ini kebablasan Pak di dalam bertoleransi. Jadi apakah itu tidak termasuk yang kamu menyerupai sesuatu kaum? Nah, berarti kamu dan seperti kaum yang apakah termasuk murtad? Belum. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu Pak, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Dia berpakaian itu bukan untuk dia murtad dari agamanya, tapi dia kepengen dicoblos lagi. Nah itu kan. Ya, jadi niatnya kepengen dicoblos lagi bukan untuk murtad, maka dia tidak murtad. Tapi dikhawatirkan dari pintu itu dia mulai dekat, akhirnya pro dengan mereka. Dikhawatirkan itu, makanya di dalam kaidah usul fikih disebutkan sadduz zari'ah, menutup segala celah-celah, menutup segala kemungkinan agar supaya tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Maka untuk menutup celah itu kita melarang orang untuk menyamakan dirinya dengan satu kaum. Kenapa? Karena ketika menyamakan dirinya dengan satu kaum sesuai dengan sabda Nabi, fahuwa minhum, maka dia akan termasuk orang tersebut, kaum tersebut, karena diawali dengan persamaan dulu. Sama bajunya, sama pemikirannya, akhirnya ujung-ujungnya masuk niat ke agama itu. Yang itu dia khawatirkan. Jadi apakah dia sudah murtad gara-gara menggunakan atribut tersebut seperti itu? Kita katakan tidak. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk murtad, ya murtad. Tapi kalau niatnya aku tidak murtad Ustaz, aku masih tetap Islam, cuma tadi kepengen memperluas jaringan saja supaya dia nyoblos aku lagi. Sah niatnya, walaupun tadi tidak dibenarkan sebenarnya, tapi sah niatnya, tapi niat itu tidaklah mengeluarkan dia dari ajaran agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang lain? Apa jadilah?
Baik, kalau memang sudah selesai, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi insyaallah pada 2 pekan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.